Arjunapati tadi mencuri, dia mencuri pusaka dari Arjuna, yaitu pusaka keris Kolonada dan juga anak panah yang bernama panah Sarutomo milik si Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan juga Arjuna juga dibunuh oleh Prabu Arjunapati itu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin kita membahas tentang lakon Aswatama Nglanda, di mana di dalam cerita tersebut terdapat beberapa konflik yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa keluarga dari para Pandawa benar sekali. oleh Aswatama ya Mas. Iya, benar sekali. Nah, antara lain Dewi Sri Kandi, Dewi Banowati, dan lain-lain. Ya, dan masih banyak lain-lain. Nah, terus setelah melihat Dewi Banowati tewas, Mas, bagaimana perasaan Arjuna saat itu? Oh iya, Mas Bayu. Nah, kemarin kita telah membahas sedikit tentang hal itu. Setelah kematian si Banowati kemarin, Arjuna itu tadi menjadi seperti Mas, depresi dia, linglung depresi. Akhirnya di situ diceritakan si Arjuna itu tadi pergi dari negara Astina. Dia berkelana bersama si Punakawan di situ. Nah, di situ juga Prabu Puntadewa setelah itu dan para Pandawa lain, juga Kresna dan Baladewa beserta abdi-abdinya. Di situ ada Raden Setyaki dan Udawa, di patih si Kresna itu tadi. Nah, pada saat itu sedang berdiskusi mencari keberadaan si Arjuna itu tadi. Setelah beberapa lama pergi dari negara Astina tanpa pamit itu tadi, kok belum juga kembali di situ si Arjuna itu tadi. Dan Kresna pada saat itu bersedia untuk mencari kepergian si Raden Arjuna itu tadi, yang istilahnya pergi tanpa pamit itu tadi, Mas Bayu, berkelana tidak istilah orang omong nih, sedulur-sedulur istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Nah, setelah itu setelah terjadi kesepakatan yang mencari adalah si Kresna itu tadi, dan di negara Paranggua di tempat lain ada seorang raja di situ bernama Prabu Citrohoyo, dan patihnya tadi bernama Patih Lambang Crito, Mas Bayu, Lambang Citro. Nah, ternyata pada saat itu sang raja tadi memiliki seorang adik yang juga seorang raja bernama Prabu Arjunapati. Nah, Prabu Arjunapati tadi berada di negara Sriwedari, negaranya si Arjunapati itu tadi, Mas Bayu. Nah, Prabu Citrohoyo itu tadi diceritakan ingin mengunjungi adiknya itu tadi, yaitu Prabu Arjunapati tadi yang memperistri Dewi Citrohoyi, Mas Bayu. Tadi istilahnya masih sedulure lah seperti itu, Mas Bayu, saudaranya seperti itu, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan setelah itu raja dari negara Paranggua tadi berangkat bersama patihnya itu tadi menuju ke negara Sriwedari. Nah, diceritakan di tempat lain di hutan Polosoro, namanya hutan Polosoro itu tadi, ternyata Arjuna itu tadi bersama para Punakawan. Arjuna pada saat itu sedih karena atas kematian si Banowati tadi yang istilahnya dibunuh oleh Aswatama dengan kejam. Yang saya ceritakan kemarin, Banowati tadi dibunuh dengan badannya dipotong-potong oleh Aswatama itu tadi. Nah, pada saat itu
saking sedih itu tadi, di situ si Arjuna tadi melamun. Pokoknya di situ diceritakan Arjuna tadi melaku istilahnya berjalan saja ditutke si Punakawan tadi tanpa tujuan Mas Bayu pergi nih. Nah akhirnya di situ Kresna itu tadi, karena istilahnya Kresna dan Permadi itu tadi sudah istilahnya udah gathuk ibarat sendok lan garpune lah seperti itu. Dia mengetahui di mana tempatnya si Arjuna itu tadi. Nah istilahnya sudah istilahnya batinnya itu tadi, batinnya si Kresna dan Arjuna tadi sudah menjadi satu. Tadi di mana letak si Arjuna itu tadi tanpa istilahnya gulei alamate lah istilahnya seperti sudah itu tahu gitu. Sudah tahu si Kresna itu tadi. Nah Kresna pada saat itu menemui, akhirnya dia menemukan si Kresna menemui si Arjuna, menemukan si Arjuna bersama si Punakawan itu tadi di tengah hutan Polosoro itu tadi Mas Bayu. Nah Kresna pada saat itu karena telah mengetahui penyebab si Arjuna sedih itu tadi hingga sampai pergi negara Astina itu tadi, Kresna itu tadi Mas Bayu menjanjikan, dia menjanjikan sebuah perjanjian kepada si Arjuna itu tadi. Di situ diceritakan Kresna itu tadi berjanji kepada Arjuna jika ia nanti si Arjuna kembali mau ikut kembali ke negara Astina itu tadi, di situ si Kresna itu tadi akan mencarikan istri untuk si Arjuna yang wanitanya itu tadi, calonnya tadi mirip dengan si Dewi Banowati itu tadi Mas Bayu. Oh jadi itu ya yang akan dilakukan Kresna itu tadi, menjanjikan kepada Arjuna untuk dinikahkan. Ya benar sekali. Pada seseorang yang mirip dengan Dewi Banowati. Benar sekali. Nah, lalu apakah Arjuna mau Mas saat itu? Nah, di situ diceritakan Arjuna itu tadi mendengar perkataan dari si Kresna itu tadi, dia bersedia untuk kembali ke negara Astina. Namun si Kresna harus menepati janjinya itu tadi, mencarikan seorang wanita yang mirip dengan si Dewi Banowati itu tadi Mas Bayu. Dan menurut Serat Pustaka Raja di situ Arjuna setelah mendengar perjanjian dari si Kresna itu tadi, menurut Serat Pustaka Raja ternyata Arjuna itu tadi juga sudah memiliki banyak sekali istri bidadari Mas Bayu. Nah dia lalu mengeluarkan beberapa bidadari yang ada di dalam tubuhnya, disembunyikan di dalam tubuhnya itu tadi. Di situ ada yang namanya Bathari Retno Raraswati, Retno Kilatmoko, Dewi Retno Gondoroso, dan Retno Taliroso. Di situ di dalam serat tersebut kurang lebih ada 15 bidadari Mas Bayu yang diperistri Arjuna itu tadi setelah kematian Banowati itu tadi, sebagai istilahnya pelampiasan lah Mas Bayu, karena tidak bisa memiliki si Banowati kembali, istilahnya banyak seperti ya, itu. Mas. Banyak sekali Mas Bayu. Nah akhirnya di situ diceritakan Arjuna itu tadi kembali ke negara Astina bersama si Bathara Kresna itu tadi. Nah sedangkan di negara Astina pada saat itu Prabu Puntadewa itu tadi bersama para Pandawa di situ menerima kedatangan Kresna dan Arjuna itu tadi beserta para Punakawan tadi telah kembali. Di situ para Pandawa yang lain tadi lega karena si Arjuna tadi telah kembali dengan selamat bersama si Kresna itu tadi. Dan Kresna pada saat itu ingin menepati janjinya. Dia ingin menepati janjinya, ingin menikahkan Arjuna dengan wanita yang mirip dengan Dewi Banowati. Tidak lain yang bukan yaitu istri dari Prabu Arjunapati yang bernama Dewi Citrahoyi Mas Bayu. Jadi wanita yang mirip dengan Dewi Banowati tadi adalah Dewi Citrahoyi itu tadi Mas Bayu. Istri dari siapa Mas? Prabu Arjunapati dari negara Sriwedari itu tadi Mas Bayu. Nah di situ diceritakan Kresna itu tadi lalu mengutus Patih Udawa, mengutus patihnya yaitu Udawa tadi untuk memberikan surat lamaran untuk kepada si Prabu Arjunapati itu tadi. Nah juga pada saat itu ada sanggit yang mengatakan Udawa tadi diberikan oleh kekuatan oleh Kresna tadi agar cepat sampai ke negara Sriwedari tadi. Si Udawa tadi diberikan kekuatan, dia bisa terbang di situ Mas bisa Bayu. terbang, bisa terbang, ada beberapa sanggit seperti itu. Nah diceritakan akhirnya si Udawa tadi berangkat ke negara Sriwedari itu tadi. Nah diceritakan di negara Sriwedari tersebut si Prabu Arjunapati tadi bersama patihnya bernama Patih Suwondo itu tadi. Patih Suwondo tadi menerima kedatangan kakaknya, kakak iparnya itu Prabu Citrahoyo itu tadi dari negara Parangguwa itu tadi. Nah di situ sang raja itu tadi prihatin. Si Prabu Arjunapati tadi sedang prihatin, dia sedang sedih karena pada saat itu si Arjunapati tadi istilahnya belum akur dengan Dewi Citrahoyo tadi, adik si Prabu Citrahoyo tadi dinikahkan tadi. Namun si Dewi Citrahoyo tadi istilahnya belum mau istilahnya akur dengan suaminya yaitu Arjunapati itu tadi, belum mau
bersama-sama dengan Prabu Arjunapati itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu akhirnya datang Patih si Kresna Patih Udawa itu tadi, lalu di situ Patih Udawa memberikan surat tersebut yang ditulis oleh Kresna tadi diberikan kepada Prabu Arjunapati di situ, dan isi surat tersebut ternyata surat lamaran dari Prabu Kresna itu tadi, meminta istrinya si Arjunapati yaitu Dewi Citrahoyi itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ sang raja Prabu Arjunapati tadi setelah membaca surat lamaran itu tadi, di situ diceritakan surat tersebut lalu diberikan kepada Patih itu tadi. Nah, jika Patih setelah dibaca surat tersebut, surat lamaran tersebut, nah hal tersebut membuat Patih si Prabu Arjunapati yang bernama Patih Suwondo itu tadi marah di situ. Marah saat itu. Patih Suwondo di situ diceritakan dia marah. Dia akhirnya di situ tidak terima bahwa junjungannya Citrahoyi tadi akan dimintai. Tadi akhirnya terjadi peperangan di antara si Patih Suwondo itu tadi melawan si Patih Udawa itu tadi, Mas Bayu. Terjadi peperangan di antara keduanya. Nah, di situ diceritakan Patih Udawa pada saat itu berhasil mengalahkan si Patih Suwondo itu tadi, Mas Bayu. Dan peperangan tadi dan melihat si Patih Suwondo kalah tadi, Prabu Arjunapati maju dan memisahkan kedua orang yang sedang berperang itu tadi. Dan di situ Prabu Arjunapati mengatakan bahwasanya dialah yang sendiri akan memberikan istrinya tersebut ke negara Astina, akan mengantarkan Dewi Citrahoyi ke negara Astina untuk diperistri oleh si Arjuna itu tadi. Nah, pada saat itu diceritakan Udawa tadi diminta untuk kembali duluan ke negara Astina. Nah, setelah kembalinya Udawa itu tadi ternyata, Mas Bayu, nah Patih Suwondo itu tadi, Patih Arjunapati tadi mengompori dia ngompori si Arjunapati itu tadi agar tidak menyerahkan istrinya itu tadi ke negara Astina, istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Nah, saking omongan lecete itu tadi berhasil meyakinkan si Prabu Arjunapati, dan di situ akhirnya sang raja itu tadi merubah dirinya menjadi Dewi Citrahoyi itu tadi. Dia merubah dirinya menjadi Dewi Citrahoyi, dan di situ meminta si Patih Suwondo untuk menghantarkan ke negara Astina di situ, Mas Bayu. Tadi Prabu Arjunapati menjadi Citrahoyi palsu, menjadi Citrahoyi palsu. Nah, akhirnya berangkatlah si Arjunapati dengan si Patih Suwondo itu tadi. Arjunapati yang merubah dirinya Dewi Citrahoyi tadi berangkat ke negara Astina. Nah, diceritakan di negara Astina pada saat itu para Pandawa itu tadi menerima kedatangan Udawa. Udawa tadi kan pulang duluan di situ, dan mengatakan bahwa Citrahoyi akan dihantarkan oleh Prabu Arjunapati sendiri, istilah seperti itu. Nah, pada saat itu akhirnya tidak berselang lama datanglah si Patih Suwondo bersama Dewi Citrahoyi tersebut, yang palsu tadi, yang palsu itu tadi. Nah, singkat cerita di situ akhirnya diterima, para Pandawa senang dan dinikahkan akhirnya dengan si Arjuna. Nah, setelah dinikahkan tersebut diceritakan pada saat akad malam pertama Arjuna tadi bersama Citrahoyi tadi masuk ke kamar pengantin, istilah seperti itu. Nah, di situ diceritakan Dewi Citrahoyi palsu itu tadi mengeluarkan ajian panyerpan yang hingga membuat si Arjuna tadi tertidur pulas di situ, Mas Bayu. Nah, di situ setelah melihat si Arjuna tidur pulas itu tadi, Citrahoyi palsu itu tadi lalu merubah dirinya ke wujud asalnya, yaitu Prabu Arjunapati itu tadi. Dia merubah wujudnya kembali ke wujud aslinya, yaitu Prabu Arjunapati, dan dia di situ Arjunapati tadi mencuri pusaka dari Arjuna, yaitu pusaka keris Kolonada dan juga anak panah yang bernama Panah Sarutomo milik si Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan juga Arjuna juga dibunuh oleh Prabu Arjunapati itu tadi. Oh, saat itu juga membunuh Arjuna itu tadi. Tadi Arjuna tadi dibunuh, Mas Bayu, oleh Arjunapati, dan Arjunapati pada saat setelah membunuh si Raden Janaka atau Arjuna tadi, dia pergi dari negara Astina. Nah, seketika pada situ geger, negara Astina geger. Si Arjuna meninggal, tewas, dan di situ barang-barang Arjuna juga hilang, dan di situ diceritakan mengatakan bahwa di negara Astina kelebon maling, istilahnya seperti itu, ada maling yang menyusup. Nah, diceritakan akhirnya pada saat itu jasad Arjuna tadi bisa dihidupkan kembali oleh si Prabu Kresna. Di situ Prabu Kresna menghidupkan Arjuna lagi, dan di situ mengatakan bahwasanya pusakamu telah dicuri seseorang, dan di situ Arjuna itu diminta untuk mencari pencuri tersebut. Nah, berangkatlah di situ. Nah,
di situ diceritakan akhirnya si Arjuna tadi berhasil menemukan Prabu Arjunapati itu tadi. Terjadilah peperangan di situ Mas Bayu antara Arjuna melawan Prabu Arjunapati itu tadi. Terjadi peperangan sangat sengit di situ. Diceritakan pada saat itu Mas Bayu, si Arjuna, Raden Arjuna itu tadi kalah. Dia kalah, kewalahan menandingi kekuatan dari Arjunapati itu tadi. Nah, di situ diceritakan si Arjuna tadi lalu mundur dan Kresna pada saat itu mengatakan kepada si Arjuna bahwasanya Kolonadah dan Sarotama tadi dibawa oleh si Arjunapati di situ. Nah, di situ diceritakan Raden Arjuna lalu mengeluarkan salah satu pusakanya yang berwujud panah, yaitu Haryo Sengkali. Panah Haryo Sengkali tadi dilepaskan untuk bisa merebut kembali pusaka yang telah dicuri tersebut. Nah, di situ diceritakan panah tersebut, panah Haryo Sengkali tadi setelah dilepaskan tadi diceritakan bisa membawa kembali panah Sarotama dan juga keris Kolonadah yang diambil oleh Arjunapati itu tadi. Nah, setelah pusakanya kembali di situ, Raden Arjuna terlalu kembali maju ke medan perang. Berperanglah dia melawan si Prabu Arjunapati itu tadi. Terjadi peperangan di situ. Arjuna lalu melepaskan senjatanya, yaitu panah Sarotama, hingga itu mengenai kepala si Prabu Arjunapati hingga membuat Raja Negara Sriwedari itu tadi akhirnya tewas di situ terkena panah Sarotama milik Arjuna itu tadi Mas Bayu. Akhirnya di situ diceritakan Arjunapati kalah. Lah Patih Suwondo tadi mengamuk. Patih Suwondo tadi mengamuk, akan tetapi dihadang oleh namanya Patih Udawa, Patih si Kresna tadi. Terjadi peperangan yang sangat sengit di antara kedua patih tersebut. Akhirnya di situ diceritakan Patih Udawa dan Patih Suwondo tadi akhirnya mati sampyuh. Mati sampyuh atau mati bersamaan itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi si Prabu Arjunapati itu mati terkena panah Sarotama milik Arjuna ya benar sekali. Sedangkan para patihnya itu Patih Udawa dan Patih Suwondo itu mati sampyuh atau mati bersama-sama. Benar sekali Mas Bayu. Nah, di situ sebentar Mas, ya? Sebelum Mas Gurit lanjut cerita, silahkan diminum dulu. Oh ya. Nah, silahkan dilanjut Mas. Nah, setelah kematian dari Prabu Arjunapati dan juga si Patih Suwondo itu tadi. Nah, Prabu Citrahoyo, kakak dari Prabu Citrahoyo itu tadi, bersama anak si Prabu Arjunapati yang bernama Raden Partonadi itu tadi datang ke negara Astina. Dia mengatakan bahwasanya mereka mengaku teluk. Dia mengaku teluk kepada negara Astina dan memberikan Dewi Citrahoyo tersebut untuk dinikahkan dengan si Arjuna itu tadi Mas Bayu. Nah, Arjuna pada saat itu merasa lega karena telah mendapatkan Dewi Citrahoyo yang asli di situ. Nah, di situ ceritakan Arjuna pada saat itu mengatakan kepada Prabu Citrahoyo itu tadi agar anaknya Arjunapati yang bernama Raden Partonadi tadi dinikahkan dengan anaknya si Prabu Citrahoyo yang bernama Dewi Citrawati Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya sang raja bersedia, Citrahoyo bersedia, akhirnya dinikahkan Raden Partonadi dengan Dewi Citrawati itu tadi. Nah, lalu Raden Partonadi itu tadi yang masih muda itu tadi dijadikan raja di negara Sriwedari menggantikan ayahnya Prabu Arjunapati tadi, bergelar Prabu Arjunadi Mas Bayu. Arjunadi, dan negara Sriwedari tadi berganti nama menjadi negara Batu Kawarso. Negara tersebut berada di bawah kekuasaan negara Astina, negara jajahan negara Astina Mas Bayu. Nah, itu mungkin seperti itu dulu Mas Bayu. Kisah berlanjutnya tentang perjalanan Arjuna itu tadi yang sedih atas setelah kematian Banowati tadi kembali menemukan wanita yang mampu membuatnya jatuh cinta, yaitu Dewi Citrahoyo itu tadi Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang perjalanan cinta Arjuna yang berhasil mencari pengganti Dewi Banowati, yaitu Dewi Citrahoyo. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.